Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tema yang keenam, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema yang kedua, merawat hewan di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini anak-anak, pertama-tama mengidentifikasi arah gerakan. Kedua, menjelaskan cara menggunakan huruf tegak bersambung. Ketiga, menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Keempat, menyebutkan tata tertib di sekolah. Nah, pertama mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada gerakan ke kiri, ada ke kanan, ada juga gerakan ke atas dan ke bawah. Perhatikan gerakan-gerakan berikut ini. Menirukan gerak mematuk ayam. Menirukan gerak kelinci meloncat. Memperagakan sesuai hitungan. Anak-anak dapat meniru sebuah gerakan. Tirulah gerakan dengan hitungan yang tepat. Satu hitungan digunakan untuk satu gerakan. Gerakan yang sesuai hitungan akan indah dilihat mata. Menirukan gerakan hewan sesuai hitungan. Salah satu hewan yang mudah dikenal gerakannya adalah kelinci. Kelinci bergerak dengan cara meloncat. Jika kita menirukan gerak kelinci, kita dapat menggunakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, selanjutnya kita masuk ke menjelaskan cara menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis, anak-anak harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh, cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Anak-anak perlu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut. Misalnya, menulis cara bergerak, jenis makanannya, cara berkembang biak, dan di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Satu, kata di awal kalimat. Contoh, sapi memakan tanaman rumput. Kata pada judul teks. Contoh, daur hidup, kupu-kupu. Nama orang, contoh, Dedi, Made, Komang, Leni. Nama bulan dan hari, contoh, Januari, Februari. Nama hari, Senin,
Selasa, Rabu, Kamis, dan lain-lain. Selanjutnya penggunaan huruf kapital pada nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama hari. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Perhatikan kalimat dengan nama hari berikut. Deli membantu ayahnya membersihkan kolam ikan setiap hari Minggu. Edo membeli makanan untuk kucingnya setiap hari Senin dan Kamis. Selanjutnya penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Selain nama hari, nama bulan juga ditulis menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Dedi dan adiknya memelihara ikan pada bulan Januari. Telur ayam milik Pak Joko akan menetas pada bulan Mei. Selanjutnya penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata. Misalnya pada nama orang. Perhatikan contoh kalimat dengan nama orang berikut. Dedi dan Made membeli ikan hias di toko. Fitri bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada kata di awal kalimat. Beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut. Kemarin sore, Beni dan ayahnya mencuci kandang ayam. Jadi kata yang di huruf kapital adalah kemarin, K, karena awal kalimat, dan Beni karena B nama orang, Beni. Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Jadi huruf besar adalah Dayu. Jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Jika ya, karena awal kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Timbangan kue. Seperti di atas ini timbangan kue. Biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Timbangan pasar disebut juga timbangan bebek. Selanjutnya timbangan ini biasanya digunakan di warung atau di toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu.
Timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue, seperti yang terlihat dalam layar. Nah, perhatikan beberapa jenis timbangan berikut. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Selanjutnya, timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan petunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga 300 kg. Seperti yang tertera di dalam layar. Kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda, seperti yang tertera dalam layar. Ada 6 buah anak timbangan. Perhatikan contoh berikut. 2 kg. Ada juga anak timbangan 1 biji 2 kg. Ada juga timbangan 1 kg 1 kg. Hasilnya, kalau kita menimbang 2 kg, maka kita isi 2 biji atau 2 buah. Mengukur berat 2 kg telur dapat menggunakan anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan 1 kg. Perhatikan contoh berikut. 5 kg. Kita mengisi anak timbangan 2 kg 1 buah ditambah anak timbangan 1 kg 1 buah ditambah lagi anak timbangan 2 kg, jadi 5 kg. Atau 5 biji sekaligus anak timbangan yang beratnya 1 kg. Mengukur berat 5 kg ikan dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg atau 5 anak timbangan 1 kg. Mengukur berat benda dengan timbangan kue. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Seorang pedagang akan menimbang gula hingga beratnya 250 gram. Cara pertama, pada proses penimbangan terlihat
berat gula 300 gram. Berat gula melebihi berat yang diinginkan. Jadi kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Cara kedua, pada proses penimbangan terlihat berat gula 200 gram. Berat gula kurang dari berat yang diinginkan. Jadi kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Menaksir berat. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Timbangan yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran dan berat benda yang akan diukur. Selain menggunakan timbangan, kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah. Misalnya, tidak terlambat datang ke sekolah, menyapa bapak ibu guru saat berpapasan, tertib saat mengikuti pelajaran di kelas, berpakaian yang rapi, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Anak-anak semuanya, bukan kepala sekolah, bukan bapak ibu guru, bukan penjaga sekolah, tetapi semua warga sekolah. Menyebutkan aturan di perpustakaan sekolah. Salah satu tempat yang sering dikunjungi siswa adalah perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Perhatikan aturan yang ada di perpustakaan berikut. Tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Hati-hati pada saat mengambil buku. Selanjutnya, peraturan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, selanjutnya ketika ada sampah, kita membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan aturan yang ada di sekolah kita. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tetap semangat untuk belajar. Tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Salam DJTM. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.